yaitu orang Yahudi dan Nasrani itu sudah bercampur dan berubah-ubah. Nabi Muhammad yang bilang, Injil itu kan kata-kata yang satu-satunya muncul di Al-Quran doang, Pak. Di kitab Anda tidak ada Injil, yang ada tuh Evangelion. Dapat dari mana literasinya, Bang? Yesus kan sendiri mengatakan bahwa aku Tuhan Bang David aja deh, Bang David udah nyaut itu. Bang Abu ini nggak ada ini sandarannya, nggak apa, kaidah bahasa dilanggar, menafsirkan sendiri. Bang David. Halo Bang David. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Ya, saya mau nanya sih, tapi pertanyaan umum aja sih. Tapi tolong dijawab ya, objektif ya, soalnya saya juga benar-benar belum tahu ini. Di dalam Al-Quran kan umat muslim harus mengimani kitab-kitab terdahulu, termasuk di dalamnya kan ada Injil nih, ya kan. Nah, dan seringkali umat muslim menuduh Injil yang sekarang ini nih itu sudah tidak otentik lagi atau palsu. Nah, pertanyaannya, apa sih dasarnya umat muslim menuduh yang sekarang itu palsu? Apakah kalian udah pernah melihat atau membaca Injil aslinya gitu? Di mana sekarang Injil aslinya gitu? Oke, saya jawab ya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan Injil atau Bible palsu. Itu dipahami dulu. Tapi yang mengatakan isi kitab kalian itu ada yang palsu adalah kalian sendiri. Coba dibuka 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Maaf ya, jangan main tuduh. Yang bilang itu isinya palsu itu bukan kami, tapi dari pihak kalian sendiri. Nih ayatnya. Ya. Enggak, soalnya di Al-Quran Kita lihat juga di dalam ada 1 Yohanes. sudah bercampur tangan manusia. Enggak ada gitu. dikatakan, bro. Kalau Anda bertanya, maka hak jawab ada pada kami. Oke, Ketika oke. pertanyaan Anda keliru, wajib kami meluruskan. Anda kan bilang proposisi pertanyaan Anda adalah kalian mengatakan Injil palsu. Setahu saya nggak pernah bilang Injil palsu. Yang mengatakan dalam kitabmu yang kau klaim sebagai Injil tuh abangku adalah kalian sendiri yang bilang palsu, sekolah kalian sendiri. Contoh ayat ini nih. Contoh nih. Ya. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini menurut tafsiran Yerusalem ya, di sini dikatakan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kata lain dari tidak asli apa, Bang? Palsu. Nah, jadi bukan kami yang bilang palsu ya, Bang ya. Kalian sendiri yang bilang. Nah, terus Bang juga harus saya luruskan, Bang. Kami tidak mengatakan bahwa kitab Anda itu Injil ya. Kitab Anda itu adalah kumpulan buku atau Bible yang bercampur antara yang diklaim firman Tuhan dan perkataan Yesus dan perkataan Paulus dan perkataan-perkataan orang yang anonim. Itu esensinya. Oke. Maka ketika Anda membawa Al-Quran kami, yaitu dalil tentang bagaimana bunyinya? Kami diperintahkan untuk mengatakan bahwa kami percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Itu bukan kepada kitab kalian, tapi kami diperintahkan kepada Bani Israel dan Injil yang dibawa Nabi Isa dulu untuk beliau dan umatnya pada zaman beliau. Nah, kami beriman bahwa itu dari Allah untuk Bani Israel, bukan beriman itu dari Allah untuk kami, karena kalau untuk kami itu Al-Quran. Maka keimanan kami sebatas itu, karena Allah katakan bahwa kitab itu untuk Bani Israel dan umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu cara berkeyakinan kami. Itu kan keyakinan Anda untuk Isa dan umat Israel, tapi kan beda dengan kami. Itu kami imani juga. Nah, pertanyaan tadi belum dijawab. Apa dasarnya? Anda kan bertanya ke saya, Pak.
Anda kan bertanya ke saya, maka saya menjawab. Jadi saya tidak bertanya balikan, Pak. Jadi tugas Anda kan bertanya saja. Kalau Anda tanya apa alasannya, kami katakan, saya sudah jawab. Yang mengatakan palsu itu bukan saya, tapi kitab Anda. Itu dasar. Yaitu orang Yahudi dan Nasrani itu sudah bercampur dan berubah-ubah. Nabi Muhammad yang bilang. Nah, ketika kami mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad bahwa kitab-kitab kalian telah bercampur, kami tidak terima begitu saja kok. Kami cari tahu kok. Maka memang terbukti. Ternyata kitab kalian telah dirubah-rubah dan bercampur. Faktanya, antara Yahudi Samaritan dengan Yahudi Rabbinik aja tuh beda Tauratnya. Antara Septuaginta dengan teks Masoret aja tuh beda Tauratnya. Antara Matius, Markus, Lukas aja tuh beda kisah-kisah tentang Yesus dalamnya. Inilah bukti bahwa perkataan itu ditukar pada tempatnya. Kalian yang lakukan itu, jadi bukan kami. Itu dasarnya. Ini kan kita bicara Injil nih. Nah, pertanyaannya di mana sekarang yang asli? Tidak ada Injil lagi, Pak. Kan kami sudah bilang kitab Anda itu bukan Injil. Injil itu, Pak, Bapak, Injil itu kan kata-kata yang satu-satunya muncul di Al-Quran doang, Pak. Di kitab Anda tidak ada Injil, yang ada tuh Evangelion. Oke. Kalau begitu, kalau memang udah nggak ada, yang Al-Quran mengatakan untuk mengimani Injil itu karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, ini yang poinnya nih. Apa maksud atau petunjuk menuju ke cahayanya siapa untuk petunjuk cahaya itu? petunjuk cahayanya untuk Bani Israel zaman Isa. Iya, di dalam Injil itu Maka ayatnya di Allah mana? ceritakan petunjuk cahayanya untuk umatnya Isa. Petunjuk cahaya kami Al-Quran. Kok nanya sama saya petunjuk cahaya untuk orang Yahudi? Emang saya Yahudi? Kan umatnya Nabi Isa orang Yahudi, bukan saya, Bani Israel. Masa nggak ngerti dari tadi dijelasin di atas, terus tiba-tiba nggak ngerti lagi, kabur lagi, kita ke samping, ke atas, ke bawah menjelaskan. Kan tadi sudah saya jelaskan, kitab itu untuk Bani Israel. Kami beriman, iya beriman itu dari Allah untuk Bani Israel. Contohnya gini, saya percaya uang yang di tangan adik saya itu dari mama saya. Kok ditanya ke saya uangnya, kan uang itu untuk adik saya. Tapi kau percaya itu dari mama kau? Iyalah. Mana duitnya? Ya sama adekku lah. Tapi kau kan percaya itu dari mama kau? Iya, tapi kan untuk adekku. Ya mana duitnya? Aku tamper kau, kan bengak kau. Udah ku bilang uang itu aku percaya dari mamaku untuk adekku, kau tanya pula sama aku. Oh, ku jitak kepala kau nanti. Agak bengaknya aku tengok ya. Kan gitu nanti diskusi kita, Bang. Debat kusir nanti kita. Kan, Capek. Anda disuruh mengimaninya kan? Iyalah, saya mengimani itu dari Allah untuk Bani Israel. Kalau begitu, Anda kan nggak pernah baca. Berarti Anda hanya Woi, mengimani saja. Iya kan? Itu logikanya. Saya Bagaimana percaya Anda kitab mengimani itu Anda untuk pernah baca? Saya percaya kitab Katanya, itu Pak. untuk Bani Israel. Maka untuk apa? Kenapa saya harus baca? Saya mengimani kitab itu untuk Bani Israel. Saya mengimani uang itu untuk adikku. Kenapa aku harus pegang uang itu? Kan aku mengimani kitab itu untuk Bani Israel. Kenapa aku harus baca? Katanya Anda akademis. Bagaimana Anda mengimani sesuatu yang Anda tidak ketahui, Pak? Lah, Halo, kalau Pak, saya bagaimana mengimani Anda iblis mengimani itu ada, sesuatu yang Anda apakah tidak saya ketahui? Anda ini seorang akademis, Loh. konon katanya. Ayo, Ibrani pasal 11 ayat 1 saja Jawab, jangan mengimani kayak yang artinya lain. adalah nih loh, kok kabur? Kenapa saya nggak boleh menjawab ini? Kalau saya menjawab kenapa dipotong? Kenapa? Takut ketahuan. Kalau di Ibrani mengimani itu melihat Bagaimana Anda mengimani harapan. sesuatu yang Anda Kenapa tidak saya ketahui? dipotong? Kenapa saya dipotong? Saya menjawab. Silakan. Nih, mengimani dalam Islam itu artinya mengikrarkan di lisan, mengatakan bahwa kami beriman kepada kitab itu, lalu kami percaya kitab itu untuk Bani Israel. Kami beriman kitab itu untuk Israel. Nah, kalau kau bertanya sama saya, katanya beriman. Kenapa kau beriman kepada sesuatu yang nggak kau lihat? Memangnya kau nggak beriman kepada Roh Kudus? Kau lihat Roh Kudus rupanya. Jangan kemana-mana dulu. Ada fokus apa dulu. dengan Kristen? Kita on the track dulu. Kenapa ketika parameter yang kau bawa kepada kami kubalikkan sama kau, David?
kau langsung termencret-mencret. Ini namanya standar janda, David. Kau baca Ibrani pasal Kamu lari 11 dari jalur soalnya. Begini Pak Rifat. Bukan, aku lagi komparasi dua arah karena di kami beriman itu bukan seperti ini nih. Kami Justru yang beriman beriman untuk segala setengah sesuatu. ada Diam dulu, kuasa. Boneng, diam dulu, Boneng. Itu Boneng jangan ganggu. Beriman tanpa akal. Nih. Buta, Rifat. Nih, kau baca. Berarti kau yang buta. Iman Kamu mengimani adalah tanpa mengetahui apa baca. isinya. Coba. Gimana? Yaudah kau baca ini. Kau baca ini. Jangan ke sana, kita on the track aja. Kenapa jijik bahas Bible? Kalau Bible ini Bukan. berarti Itu udah jijik bukan bahas. saya untuk Iman adalah dasar menafsirkan dari Bible segala tuh. sesuatu Saya nggak yang punya kita pembelaan. harapkan. Dan kenapa jijik dengan kitabmu? Bukan jijik. Kenapa Kak, kau punya saya standar? Gini, David, belum iman dikasih dalam mandat kitab untuk itu menafsirkan artinya itu. jangan diganggu. Bapak Saya aja udah yang dijawab. menafsirkan Kenapa saya menjawab kau ganggu? Kenapa ketika saya menjawab kau ganggu? Silakan. Terguncang. Tadi kan bawa ayat-ayat sana. Kita kan Perhatikan ngomong ini. dalam kitab kau, jangan mengganggu. Kalau kau bertanya, tempatkan dirimu tahu diri. Kau cuma bertanya. Ketika kau bertanya, aku menjawab. Kau bantah pakai ilmu. Jangan membantah pakai congor. Kau tengok aku kalau bicara Ya, pakai ya. data. Dalam kitab kau, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang iman buta namanya. Kalau kau bilang aku harus beriman kepada Injil lalu aku harus lihat Injil, kau beriman kepada Roh Kudus dan Bapa, kau pernah lihat Roh Kudus dan Bapa nggak? Nggak mau kau jawab. Kenapa? Kau tahu kau blunder di situ karena kau Begini, membawakan Rifat. parameter yang nggak bisa kau penuhi. Oke, begini. Diam Pak dulu, Rifat. Boneng. Jadi kau setuju Boneng diam dengan ajaran dulu. Kristen? Di Kristen Bahwa ayat pertama, itu kau setuju di dengan- Islam dengan saya ajaran lagi Kristen? ngomong dulu. Kalau kau tahu diri, hanya bertanya tolong gini loh Kristen, aku tuh nggak mau debat kusir sama kalian yang nggak ada ilmu. Tugas kau di sini bertanya dan tugasku menjawab. Kau tidak berhak membantahku kalau kau orang yang tidak berilmu. Tapi kalau kau berilmu, kau mengerti, kau boleh bantah aku. Itu syaratnya di sini. Kenapa? Kalau aku dibantah sama orang dungu, berarti aku sia-sia menjawab terus. Bodoh aku. Aku yang bodoh menjawab kau. Karena kau Ya, membantah ya, bukan jawab, dengan jawab. ilmu, tapi membantah Jawab. dengan kedunguanmu. Di Jawab, sini Pak. jelas, bro. Di sini jelas, bro. Bahkan di dalam agamamu diajarkan bahwa iman itu adalah segala sesuatu yang kau harapkan, yang kau tidak lihat. Nah, ketika kau menuduh kepada kami harus melihat Injil baru bisa dikatakan beriman, kan sudah kujelaskan tadi. Iman atau kepercayaan kami kepada Injil itu, kami percaya Injil itu dari Allah untuk Nabi Isa dan untuk umatnya, bukan untuk saya. Maka tidak ada kewajiban kami baca Injil karena kami bukan umatnya Nabi Isa. Nah, kami beriman bahwa di Injil itu ada petunjuk dan cahaya untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Bukan untuk kami, tapi untuk Bani Israel. Maka kenapa menjadi wajib aku baca Injil? Kan bukan untukku diturunkan, kan untuknya Nabi Isa dan umatnya. Kenapa aku yang harus baca Injil? Kenapa? Kan lucu kau. Nah, sama seperti analogi tadi. Aku percaya duit itu dari mamaku. Iya, untuk siapa? Untuk adekku. Kenapa kau tanya sama aku duitnya? Kenapa kau paksa aku yang harus membelanjakan uang itu? Kan uang itu untuk adekku diberikan mamaku. Tapi aku percaya bahwa duit. Diam dulu. Kalau kau tidak paham dengan jawabanku, aku tidak berkewajiban membuat kau paham. Aku yakin kau ngerti kok. Cuman karena kau sudah buntu ingin menyerang tapi nggak punya dasar lagi, kau ulang terus. Aku sudah Ada menjawab. lagi nih pertanyaan. Iman kami Saya kepada Injil dan Taurat itu adalah percaya bahwa itu dari Allah untuk Musa dan umatnya, untuk Isa dan umatnya. Maka tidak ada kewajiban kami untuk membaca. Karena iman kami bukan menjadikan kitab itu panduan kehidupan kami, tapi percaya bahwa kitab itu dari Allah, diberikan kepada Nabi yang diutus juga oleh Allah. Bahasa saya ini sudah sangat gamblang. Kalau kau tidak paham, bukan urusanku lagi. Itu masalah kau aja. Berarti kesimpulannya Anda mengimani saja gitu kan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Pertama kau kurang ajar. Kau kurang ajar di sini. Kau membuat kesimpulan dari apa yang tidak pernah kuucapkan. Aku tidak pernah mengatakan aku imani saja. Saya tanya bertegas. Beriman Seperti sekarang. kepada Nabi Isa bukan berarti aku imani saja. Untuk membuktikan imanku bukan klaim buta, aku bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan benar Ini datang bicara dari Injil. orang benar.
Loh, aku lagi bicara Al-Quranku. Kan kok kami diberitahukan tentang Injil itu di Al-Quranku, maka kami dapat informasi dari Al-Quran. Maka kalau kau bilang kami iman buta, artinya kami tidak membuktikan Al-Quran ini benar. Nah, kau kurang ajar tadi, bro. Kekurangan ajaranmu adalah menyimpulkan sesuatu untuk memframing kami, sehingga kau harap kami menerima framinganmu. Sebagai Saya orang tegas Islam, lagi. aku tidak Jawab. mau. Ya atau tidak? Tunggu, aku bukan budakmu Kamu di sini. mengimani Aku tanpa mau meluruskan dulu. mengetahui isinya, Oh, betul siapa atau bilang? tidak? Saya mengimani itu Injil. untuk Tanpa Isa kamu mengetahui betul atau diberitakan dari Al-Quran. Tolonglah dulu. Jadi orang janganlah kurang ajar dulu. Makanya Orang kan framing. Saya Loh, jelas. saya tidak pernah memframing. Yang memframing kau. Kau bilang tadi apa? Aku imani, kau bilang. Sementara kitab kau yang mengajarkan kau imani saja. Nih, Ibrani pasal 11 ayat 1. Kekurangan ajaranmu tidak berdasar kekurangan. Kalau kau bilang aku kurang ajar memframing kau, aku tidak memframing, tapi aku menyatakan sesuatu yang kau tuduh framing. Sementara kau kurang ajar dengan memframing aku. Aku tidak pernah bilang tadi kami imani saja. Bahkan ketika kami dapat informasi bahwa ada Injil dan Taurat, kami bukan Injil dan Tauratnya, karena itu bukan punya kami. Yang kami uji adalah Al-Qur'annya yang menginfokan itu. Maka keimanan kami kepada info dari Al-Qur'an ini bukan imani saja, tapi iman yang berdasarkan pembuktian. Kenapa? Kami mampu membuktikan Al-Qur'an itu kalam ilahi. Begitu cara berpikir orang cerdas. Nah, kalau kau mengatakan kami imani saja, ya mohon maaf kau kurang ajar. Kenapa? Kau bertanya, aku menjawab, pertanyaanku kau putar. Berarti kan kurang ajar itu. Nah, justru harusnya kau tahu diri. Di kitab kau tertulis iman itu adalah harapan segala sesuatu yang tidak kau lihat sama sekali. Maka kalau kau mengatakan kami imani saja karena tidak pernah melihat Injil, padahal kami tidak ada kepentingan lihat Injil karena kami mengimani itu untuk orang lain, maka kaulah di sini yang imani saja menurut perkataan kau sendiri. Nah, inilah kekurangan ajaran umat Kristen. Dikasih tempat dapat ilmu, tapi mereka itu mencuri-curi kesempatan untuk menghina jawaban kita, teman-teman. Itu kebiasaan Kristen. Kenapa? Kristen yang naik ke komal kita tak mampu berargumen naluriah, nalar, dan ilmiah untuk menunjukkan agamanya benar. Maka perlulah bagi mereka ini memframing untuk mencoba menjatuhkan fondasi agama kita yang sudah kokoh. Itu kelakuan Kristen tempat kita. Makanya kenapa Unirifa ini modelnya ada dua. Biar penonton aja yang menilai. Saya yang lagi ngedebat, cukup. Kau jangan kepedean ya. Aku tidak pernah aku merasa berdebat dengan kau. Makanya aku nggak mau didebat sama kau karena kau nggak ngerti apa-apa. Aku di sini ditanya. Aku di sini ditanya dan aku mengajari kau. Nah, setelah aku ajari kau, kau masih betah dengan kedunguanmu, jadi bukan urusanku lagi. Karena ketika ada mahasiswa yang bodoh, dosen sudah ajarin, berarti bukan salah dosen, berarti siswanya yang bodoh. Misalkannya ada 10 mahasiswa, 9 paham, 1 orang tetap dungu, berarti yang dungu itu yang salah, bukan saya. Nah, sekarang saya kembalikan. Loh, kok framing? Kenapa Kristen ini dia yang mengatakan bahwa kalian imani saja, itu bentuk framing. Arti framing itu membingkai. Ya, kau bilang kami imani saja. Kau yang mengframing, lalu kau tuduh beginilah kau sebagai Kristen membawa ajaranmu dengan akhlakmu, bukan akhlak, dengan kelakuanmu. Kau yang memframing, giliran aku membawa pakai dalil, kau bilang aku yang framing. Kenapa kalian Kristen tidak bisa dewasa? Berdialog itu bawa data jelas, lalu kalian itu telaah dulu jawaban orang, baru kalian tangkap. Aku ngerti kognitif kalian terlalu rendah, tapi tolong kalau masih belum paham, mending diam dulu aja, jangan memframing. Kenapa? Karena ketika kau memframing, kami umat Islam ini berhak untuk menampar bolak-balik mulut kalian dengan kitab kalian. Makanya aku bawa Ibrani 11:1 ini. Di Ibrani 11 ayat 1 ini, kalau kau baca, kalau kau memang pandai bahasa Indonesia, di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kitab kau yang ngajarkan, yang namanya iman itu kau imani saja, nggak perlu kau lihat dulu. Makanya kau nggak mau baca Bible. Yang penting Yesus Tuhan, walaupun kutanya ayatnya mana, kau nggak peduli karena kau imani saja, nggak perlu kau lihat ayatnya. Itu yang namanya imani saja. Gini. Kau bilang kami imani saja, aku bantah. Jangan nanti aku sebagai guru, aku bukan orang yang diatur murid yang kuatur di sini. Aku guru di sini. Aku orang yang menjawab. Yang belum dikasih hak kau bertanya. Tadi kau sudah ada kau di sini adalah murid. Waalaikumsalam, Ton. Ya. Jadi Kristen di sini itu ya
Sabar Ton. Di sini Kristen haknya kan bertanya, tapi hak itu kami yang berikan karena kami lebih berkuasa daripada Tuhan kalian di sini. Contoh, kalau kau nggak kuizinkan ngomong, kau nggak berhak ngomong. Kenapa? Karena kami manusia-manusia yang punya aturan. Nah, kalau kau buka mic-mu, berarti kau sama kayak anjing, tidak diatur, tidak mau diatur, gitu ya. Oke, ya kalau kau buka mic-mu kau berarti setara anjing, nggak punya aturan. Baik, lanjut. Jadi teman-teman, kawan-kawan kita Kristen, memang kognitif mereka itu agak rendah. Ketika kita bicara iman, maksud mereka itu mungkin iman itu adalah menjadikan kitab itu sebagai panduan berkeyakinan. Padahal kata iman itu artinya juga percaya. Nah, apa yang kita percaya? Kita percaya bahwa Allah mengatakan kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk umat Nabi Musa. Oh, kita percaya di situ. Bodohlah kita kalau kita percaya kepada Taurat Musa lalu kita cari-cari, padahal bukan untuk kita. Nah, inilah cara berpikirnya kawan-kawan kita Kristen. Sebenarnya saya yakin mereka paham. Tetapi kenapa mereka menolak paham? Karena mereka tidak punya argumen ilmiah untuk menyerang agama Islam yang pondasinya sangat kuat. Maka perlu mereka untuk mematikan akal, menghilangkan harga diri, untuk coba berputar-putar-putar, padahal dia ngerti dengan apa yang kita jelaskan. Cuman yang namanya kaum kafir, mereka menolak untuk paham. Maka bagaimana perilaku kita seterusnya? Pertama, saya sebagai seorang akademisi, sudah saya katakan, seandainya saya berdebat, saya tahu orang itu dungu, maka saya bodoh. Makanya saya tidak mau didebat sama orang dungu, saya mau ditanya saja. Nah, jadi kalau dia bilang, jadi berarti dia tidak punya berhak bilang gitu teman-teman, karena dia nggak ngerti apa-apa. Kalau dia seorang akademisi, maka dia buka camp, maka boleh diskusi dua arah sama saya. Halo Ton, silakan Ton, lanjut Ton. Siap, iya dengerin dari tadi kayak capek kali lah nggak ngerti-ngerti ini kan. Biasalah Ton, kebanyakan makan tapi- babi. Buset. Iya Pak. Nggak, kok lu beda kali jadi Kristen naik di Komal gini udah dijawab bukannya ngerti tapi makin longsor. Tidak memberikan jawaban. Karena tidak memberikan jawaban Pak. Kalau saya Baik, ada jawaban jawabannya, apa yang saya kamu mau jawab. coba? Ayo, coba aku yang ini nemenin kamu deh. Jawaban apa yang kamu mau? Oke. Itu dunia minum dulu ya Dek. Siapa nih? Ayo, ku ikutin sekarang coba. Nih, ku ikutin pola berpikirmu. Saya tawarkan samamu jawaban apa yang kamu pingin. Ya, kalau misalnya umat Muslim menyatakan Injil yang sekarang sudah tidak otentik lagi, apakah kalian pernah membaca Injil itu, melihat, dan di mana sekarang? Baik, sekarang kita buktikan tentang klaim kami yang mengatakan bahwasanya Injil itu sudah tidak otentik lagi. Maka cara menelaahnya adalah, boleh nggak kalau kita buktikan bahwasanya Injil Anda sudah dirubah-rubah? Ayo. Aku diam? jawab saja Pak, saya hanya Iya. ingin tahu kebenarannya saja. Baik. Soalnya saya Baik. tidak tahu. Boleh nggak kalau kita membuktikannya dengan cara melihat bahwasanya Bible Anda sendiri yang Anda klaim sebagai Injil sudah dirubah-rubah? Boleh nggak? Anda yang mengklaim. Loh iya, saya mengklaim sekarang, bahkan saya mengatakannya sekarang, Injil yang Anda klaim sebagai Injil, saya bisa membuktikannya sudah dirubah-rubah, bahkan banyak sekali perubahannya. Gimana? Oke, menurut Anda silahkan aja. Tapi jawaban, Loh, iya. jawab pertanyaan saya tadi, melihat dan membaca, dan di mana sekarang Injil yang asli. Loh enggak, kita nggak sedang membahas Injil yang asli, tetapi membahas Injil yang Anda klaim sebagai Injil, yaitu Bible, itu sudah dirubah-rubah. Gimana? Anda mau bantah atau mau membenarkan statement saya ketika saya mengatakan Bible Anda sudah dirubah-rubah? Ini bukan jawaban kepada Anda. Kenapa Anda mengajukan pertanyaan? Loh, iya, makanya saya menawarkan kepada Anda gitu. Anda mau membantah atau mau membenarkan bahwasanya Bible Anda ini sudah dirubah-rubah? Saya menawarkan kepada Anda nih. Bapak jawab dulu satu pertanyaan, baru kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Di dalam pertanyaan Anda akan punya klaim bahwasanya yang Anda pegang, yang Anda klaim katanya Alkitab itu adalah Injil menurut kalian, betul nggak?
Kalau begini kita kayak nemu jawabannya, ya udah kita skip aja untuk. Nah, kenapa kok jadi takut? Tiba-tiba mau dibuktiin kok takut? Dia itu ton Kok takut mau dia itu dibuktiin? pengen dia tuh pengen nyerang Islam tapi nggak ngerti buat ngejawab agamanya sendiri. Saya Lucu kan gitu loh. bermaksud nyerang, tapi menanyakan sesuatu yang tidak saya ketahui, benar-benar pengen tahu jawabannya. Jadi Baik, gini loh Bang. Jawab aja kok Bang, mau denger kok. kebenaran. Premis pertanyaan Anda dimulai dengan kata-kata bahwasanya umat Islam mengatakan Injil sudah dirubah-rubah. Betul nggak? Betul. Betul, oke. Kalau gitu sekarang saya mengatakan bahwasanya Kenton, Bible Ton, Anda Pak sudah Kenton. dirubah-rubah. Tenton Bukan hanya Pak umat Kenton. Muslim saja, tapi tertulis di Al-Quran sudah tercampur tangan manusia. Itu Nah, iya, tertulis. makanya Ada dalilnya. kalau gitu misalnya kita mau buktikan boleh nggak? Di mana tertulis di Bible bahwa Bible tersebut sudah tidak otentik lagi? Di mana? Nah, makanya kita buktikan dengan cara lihat apakah betul Bible ini masih otentik atau sudah pernah dirubah-rubah. Ya udah tunjukin ayatnya bahwa Bible itu sudah tidak otentik lagi. Baik, oke. Saya akan ambil satu dalil. Bentar ya. Saya akan buka satu dalil buat Anda. Tunjukkan ayat yang menyatakan Bible menyatakan dirinya sudah tidak otentik. Oke. Saya buka satu dalil buat Anda supaya Anda belajar. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, di sini ditulis, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Lalu ada di dalam kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaanku untuk Anda, kalau Anda orang yang belajar, dalam kurung ini dapat dari mana? Dari kodeks mana kita bisa menemukan teks di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu? Ini kita dapat dari mana? Tunggu. Itu Anda kenapa menunjukkan ayat? Loh, ini pembuktian bahwasanya Bible Anda sudah dirubah, men. Bukan. Gimana Itu sih? Anda. Itu Nah, ini kan pembuktian. Enggak, itu klaim Anda. Tapi kalau yang ada di Quran Klaimnya kita memang tes, kita benar-benar uji. tertulis. Klaim saya, kita uji di sini, kita tes. Betul nggak ini diambil dari kodeks? Kalau dari kodeks mana? Jangan bawa ayat ke situ, di situ. Loh, kenapa kok jadi takut waktu mau dibuktikan kalau Injil Anda sudah dirubah? Itu kan hanya klaim Anda. Loh, ini saya sedang membuktikan kok. Klaim itu kalau saya mengatakan tidak bisa membuktikannya. Kalau saya mengatakan saya bisa membuktikannya, berarti itu sebuah fakta, bukan klaim, bro. Coba kosakata Anda aja diperbaikin dulu deh, gitu loh. Kalau Anda mengatakan saya klaim, artinya saya bisa menunjukkan, saya bisa ngomong, nggak bisa menunjukkan, nggak bisa membuktikan. Itu namanya klaim. Ketika aja, Pak. saya mengatakan dan bisa menunjukkan, maka itu bukan lagi klaim, tapi itu fakta. Bagaimana kalau saya carikan aja ayatnya bahwa Injil sudah bercampur tangan manusia. Nah, ini kan sedang Itu. dibuktiin, bro. Gimana sih? Saya tanya sama Anda, ini kan ada di dalam kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaanku, dalam kurung ini dapat dari mana? Udahlah, kalau begini caranya kita akan nggak dapat kesimpulan. Kita skip aja, Pak. Loh, ampun sudah. Enggak, soalnya kita nggak Ampun, tulis sudah. jawaban. Gimana sih? Saya nggak mau debat kusir di sini. Saya tadi. Loh, ini bukan debat kusir, ini pakai data, saya tunjuk data. Debat kusir itu kalau kita nggak tunjuk data, bro. Ini kan ada teks dalam kurung. Pertanyaanku, dalam kurung dapat dari mana? Anda mencoba mencari premis dengan mirroring. Padahal Loh, ini kan pembuktian kalau yang Anda klaim sebagai Injil sudah dirubah-rubah, toh? itu kan menurut Anda, Pak. Lah makanya kita buktikan. Ini bukan menurut saya. Nah, ya, ketika saya mengatakan Bible Anda sudah dirubah, Anda setuju nggak? Tidak setuju. Oke, kalau gitu kita buktikan. Betul? Pak, Halo? Anda itu tidak punya Kita buktikan kompetensi berarti. Ini dirubah atau enggak kita buktikan. untuk menafsirkan Bible. Loh, kok menafsirkan ini kita baca kok. Sama aja Anda menafsirkan itu nanti ujung-ujungnya. Jadi Anda tidak punya hak untuk menafsirkan itu karena itu bukan kitab Anda. Saya yang berhak, itu milik saya. Maka kalau gitu jawab, dalam kurung itu dapat dari mana? Makanya jangan lari ke sana.
Lo enggak jawab, kan aku udah boleh nafsirkan katamu. Nah, berarti kau bisa menjawab dalam kurung ini dapat dari mana? Udah, kita Enggak, bisa jawab nggak dalam kurung ini dapat dari mana? satu pertanyaan ini. Kita ke pertanyaan. Iya, makanya satu dulu selesaikan. Dalam kurung ini Anda bisa jawab nggak dari mana? Saya tidak akan mengurusi ayat-ayat ini karena saya sendiri juga tidak punya otoriter untuk menafsirkannya, Pak. Saya ini hanya Bukan masalah menafsirkannya, saya tanya sumbernya dari mana dalam kurung ini loh. sumbernya dari Bible sendiri, dari kitab Yohanes. Ya, ini dari mana sumbernya? Enggak, kalau Anda mengatakan dari Yohanes, Yohanes emangnya nulis dalam bahasa Indonesia begini? Hah? Tahu, itu kan terjemahan. Nah, kalau Anda tahu ini adalah terjemahan, pertanyaanku terjemahan ini dapat dari mana? Kalau perjanjian baru ya dari Yunani. Oke. Asal usulnya tahu nggak dari mana? Aduh, terlalu jauh, Pak. Saya nggak nyampe ke sana, Pak. Kita skip deh. Beneran. Ya udah ampun kalau gitu bilang saya nggak mampu menjawab, Bang. Maka akan saya sudahi. Ya, bukan saya nggak mampu, tapi saya nggak punya Loh, kalau Anda mampu buktikan dong, jawab dong. Saya tidak punya otoriter, Pak, untuk mendeskripsikan seperti apa yang tertulis dalam Bible, seperti apa penafsirannya. Bukan penafsirannya, saya tanya sumbernya ini loh, sumber. Kalau pertanyaanku satu deh sama Anda sekarang, Anda mampu menjawab atau enggak? Bukan, oke lah, biar selesai. Saya tidak mampu untuk menjawab itu. Ah, itu dong, gentle bro. Oke. Ketika kamu mengakui kamu nggak mampu menjawab, apa saya akan memaksa? Enggak. Oke. Saya tahu kapasitas Anda, saya nggak akan memaksa. Ya kan dari tadi udah saya bilang, Pak. Saya nggak. Lah dari tadi kok nggak ngaku? Kau bilang bukan saya tidak mampu, artinya kau mampu dong. Oke lah, ya pertanyaan yang lain aja deh, Pak. Ya. Oke, makanya kembali lagi mengenai pertanyaanmu tentang Injil, apa yang kau mau? Silakan. Enak tuh sama aku daripada sama Uni loh, sama Uni kau, wah habis kau. Bener. Nah, sama aku kutawarkan, maumu apa Makanya. tentang Injil ini? Makanya saya sama Yuni ini saya pusing kepala saya. Ya mungkin saya yang lebih layak untuk melayani Anda daripada Uni. Silakan, apa maunya Anda? Terus saya dulu tadi saya orek-orek. Keluarin semua bang catatannya bang, keluarin semua catatannya. Kalau memang Al-Quran itu adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu termasuk Injil sebelumnya kan, sebutkan satu ayat ajaran Isa di dalam Injil tentang ajaran kasih tentang sesama di dalam Al-Quran. Gini, oke. Pertanyaan Anda bertanya, sebutkan dalam Al-Quran tentang ajaran Isa, tentang ajaran kasih. Oke. Nah, memang Baik. Al-Quran itu menyempurnakan kitab sebelumnya. Oke, pelan-pelan ya. Baik, yang pertama, perlu Anda ketahui, di dalam Islam dijelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah seorang utusan manusia, bukan Tuhan, dan dia diutus untuk satu kaum. Disebut kaum itu namanya Bani Israel. Sampai sini paham nggak? Kalau udah paham baru saya lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang manusia, seorang utusan yang kemudian diutus oleh Allah kepada satu kaum, dan kaum tersebut disebut Bani Israel. Pertanyaannya, sudah paham nggak dengan jawaban saya? Oke, ketika Anda sudah paham, ketika dikatakan Nabi Isa diutus untuk satu kaum yaitu Bani Israel, pertanyaannya, apakah kami orang Islam termasuk Bani Israel atau tidak? Anda tidak Bani Israel dan bukan untuk Anda Injil tersebut. Namun, Baik. Anda diminta mengimani. Baik. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kita umat Islam harus beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur. Ya, oke. Oke. Benar. Nah, Anda tahu nggak yang dimaksud untuk mengimanin itu apa sebetulnya? Apakah kita mengimanin ajarannya, syariatnya, ataukah kita mengimani melakukan syariatnya? Mengimani itu mempercayai sesuatu
apapun yang ada di dalam tersebut. Baik. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu diutus untuk satu kaum. Lalu kemudian kita diperintah untuk mengimaninya, sementara kita bukan kaum Bani Israel. Nah, sampai di sini paham nggak? Berarti kita diperintah untuk mengimani apanya? Mengimani Injil tersebut. Oke, saya jawab kepada Anda supaya Anda paham. Kita diperintahkan untuk beriman, maksudnya adalah untuk kita percaya, mengiyakan, membenarkan, meyakini bahwasanya di zamannya Nabi Isa alaihissalam telah diturunkan yang namanya Injil untuk kaumnya, dan kita harus beriman akan hal itu. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke, itu yang dimaksud untuk kita beriman. Bukan kemudian kita beriman, kita itu melakukan syariat yang ditujukan kepada satu kaum tadi, Bani Israel. Kita nggak ada kewajiban, bro, untuk ikut syariatnya Injil. Kita nggak ada kewajiban untuk ikut yang ada tertulis di dalam Injil. Tetapi kita harus beriman bahwa saya telah diturunkan di zamannya Nabi Isa, yaitu Injil untuk kaumnya, yaitu Bani Israel. Begitu. Oh, gini, berarti Anda mengimani walaupun Anda tidak menjalankan, begitu kan ya? Ya karena bukan buat kita. Tadi kan udah paham, bro, bahwasanya itu bukan buat kita. Kita bukan Bani Israel loh. Oh, oke. Soalnya di Injil itu adalah wahyu Allah. Ya iya. Justru kita diperintahkan untuk beriman bahwasanya Injil itu adalah wahyu Allah. Kemudian untuk Bani Israel melalui perantaraannya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu memang perintahnya. Bukan kemudian kita melakukan syariat yang ada di dalam Injil. Lah sampai sini selesai kan akhirnya? Oke, berarti tidak harus ada, karena dikatakan bahwa Al-Quran itu adalah menyempurnakan kita sebelumnya, bukan berarti harus ada ayat-ayat yang ada di Injil tersebut tertulis di Al-Quran gitu ya. Nah, makanya tadi kan juga ada di ayat yang lain dikatakan bahwasanya mereka telah merubah ayat-ayat tersebut, kemudian menjualnya dengan harga yang murah. Kalau ayatnya sudah dirubah-rubah, boleh nggak kita percaya bahwa itu dari Allah? Oke, gini aja. Selesai kan? Kata menyempurnakan di sini apa? Menyempurnakan itu maknanya adalah Injil yang telah diturunkan, Taurat yang telah diturunkan, yang dulunya hanya untuk satu kaum, kemudian Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh alam. Itulah menyempurnakan. Iya, di sini. Namun syariatnya antara Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu ada beberapa perbedaan. Yang kita pakai sekarang itu syariatnya dari Al-Quran, bukan dari Taurat, bukan dari Zabur, bukan dari Injil. Enggak, kita objektif dulu, lebih spesifik lagi nih. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, termasuk Injil. Apanya sih yang disempurnakan dari Injil di dalam Al-Quran? Apanya? Dari segi ayat-ayatnya kah? Ajarannya kah? Apanya? Yang secara keseluruhan, bro. Kan yang dimaksudkan kitab yang telah diturunkan dulu, yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu, itu kan mengandung syariat, mengandung ajaran, mengandung perintah. Nah, mana ajarannya? Yang ada di Injil dan ada di tertulis di Al-Quran. Ton. La ilaha illallah. Ton. Iya nih. Bentar, Uni luruskan itu, Bro David, kalau mau bertanya tentang Islam itu, misalkannya kalau pertanyaannya keliru, ya Ripa, memang saya belajar nggak dulu mau deh. makau, Ripa. Tidak ada di Al-Quran itu tertulis. Bentar dulu. Pusing saya sama Aduh, Ripa, aduh. ini mau dilurusin. Sabar dulu. Kau David. salah, makanya ku luruskan. Cuma satu Kau ucapannya salah. Nabi Muhammad yang Masa saya tahu. kau salah? Wanita itu akan Bukan tinggal kau separuh. salah. Udah, cukup separuh. Lagi-lagi kau salah. Kalau kau bilang Cuma akal satu separuh, bini kau, ucapannya mama Nabi kau pun Muhammad akan yang separuh. saya pegang sampai saat ini. Wanita itu akan tinggal separuh. Udah. Ya nggak apa-apa. Ya, termasuk Mama mamamu kau dan pun, istrimu mama ya. itu sama bini Enggak, itu bini kau bukan pun binti akalnya Muhammad itu separuh. soalnya. Ya berarti bukan perempuan mereka. Bukan perempuan berarti mamamu. Nah inilah kau hipokrit. Hipokrit kau. Dan perempuannya aku aja. Bang, kita lanjut aja, Bang. Jadi gini Kita loh, terus aja. kau keliru. Terus aja. Aku cuma meluruskan satu ini. Diam dulu, kau kenapa kejang-kejang kalau Yaudah, aku? teruskan, Bang. Nampak kali. Ya, kau bilang Al-Quran penyempurna. Coba kau tunjukkan ayatnya Al-Quran penyempurna. Coba, di mana ayatnya itu? Gak ada ayatnya kayak gitu. Jangan kau pelintir Al-Quran orang lah.
Jadi orang itu tolonglah, kalau kau tidak bisa menghargai kitab kau nggak apa-apa, tapi jangan kitab kami nggak kau hargai. Aku belum pernah baca Al-Quran itu penyempurna mana. Coba mana ayatnya? Jadi kalau jadi orang Kristen, kalau ndak pernah baca literasi Islam, jangan sok-sok paten gitu loh. Minimal belajar sedikit. Kalau kau dapat pertanyaan titipan dari kawan-kawan Kristen kau pelajari dulu, betul nggak yang disampaikan kawan Kristen kau tuh ada di Al-Quran kami? Ada nggak tertulis Al-Quran itu penyempurna? Nggak pernah. Kau bedakan arti kata sempurna dengan arti kata penyempurna. Al-Quran itu tidak menyempurnakan kitab sebelumnya. Dengar dulu. Kalau benar lah, kau yang bilang tidak ada kata tadi penyempurnaan Al-Quran itu tidak penyempurna ada. kitab Saya berdosa sebelumnya. nih Pak. Tidak ada. Tapi kalau bilang kau tidak Mana, tahu, mana aku ayat? kan tidak tahu. Biar saya Mana sebentar aja. ayatnya? Nanti saya tunjukin Mana ada. ayatnya? Kau penipu. Yang ada di situ Jangan bukan begitu. penyempurna, Udah, tapi nggak apa-apa. membenarkan. Kan dia bilang bisa Penipu menunjukkan. ini Coba orang. tunjukkan. Coba tunjukkan. Ini Kita tunggu aja. Di face saya satu lagi. Mau Orang device-mu Kristen itu satu banyak separuh nggak ada urusan sama kita bro. Yang penting Nggak buktikan. bisanya dengan kami tuh. Kalian tuh Kristen itu penipu. Aku ada penipuan nggak bisa aku biarkan. Salah. Udahlah Ini kitabnya dia. ditipu-tipunya, bukan kita. Dia salah ini Iya, Umi. Aku ada kalau dapat dalilnya. Salah dia. Lanjut, Bukan Umi. penyempurna, nggak ada. Makanya aku bilang, Iya. aku udah bikin jurnalnya itu. Udah aku kirim sama dosenku itu. Aku bikin jurnal tentang itu loh. Al-Quran itu kitab sempurna. Penyempurna itu bukan Al-Quran menyempurnakan kitab Kristen, kitab Injil. Iya. Kalau Injil disempurnakan, Al-Quran berarti Injil nggak sempurna. Nggak ada. Injil itu sempurna untuk masanya, Taurat itu sempurna untuk masanya. Iya. Al-Quran membenarkan. Makanya kau Kristen, kau nggak pernah baca kitab orang yang betul.